Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Rumah Doa, Jemaat GPM Rumah 3. Siapkanlah hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami saat merenungkan firman Tuhan, agar kami memahami kehendak Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah Yesaya 24 ayat 1 sampai 13. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya, dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu, sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu, penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini menggambarkan keadaan bumi yang rusak dan penuh kehancuran akibat dosa manusia. Alam kehilangan keindahannya, tanah menjadi tandus, dan kehidupan manusia ikut menderita. Firman Tuhan menegaskan bahwa kerusakan itu terjadi karena manusia melanggar ketetapan Tuhan dan hidup semaunya sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa ketika manusia mengeksploitasi alam secara sembarangan, menebang hutan tanpa kendali, mencemari sungai, membuang sampah sembarangan, atau mengambil hasil bumi secara berlebihan, maka dampaknya akan kembali dirasakan oleh manusia sendiri. Sebagai keluarga Kristen, kita dipanggil untuk memakai alam dengan bijaksana, bukan merusaknya demi keuntungan sesaat. Tuhan memberikan bumi untuk dikelola dan dipelihara, bukan dihancurkan. Karena itu,
keluarga perlu membangun kebiasaan yang peduli lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan sekitar rumah, menanam pohon, dan menggunakan sumber daya secukupnya. Sikap sederhana ini menunjukkan bahwa kita menghargai ciptaan Tuhan dan bertanggung jawab terhadap kehidupan generasi mendatang. Marilah kita belajar mencintai alam dengan cara hidup penuh rasa syukur dan bertanggung jawab. Jangan sampai demi kenyamanan sesaat kita meninggalkan kerusakan bagi anak cucu kita. Tuhan menghendaki manusia hidup berdampingan dengan alam dalam kasih dan pemeliharaan. Mari berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami jika sering lalai menjaga alam ciptaan-Mu dan memakai sumber daya secara berlebihan. Ajarlah keluarga kami untuk hidup bijaksana, sederhana, dan bertanggung jawab dalam merawat lingkungan di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.